Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adab wa fataha limuta'addi bil abwab wa azala anhu sitral hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu musabbibul asbab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil ansab wa ala alihi wal ashab wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hisab. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wasittun minal hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-64 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min jahlil murid ayyusi al-adaba fatu'akharal uqubatu anhu fayaqula law kana hadha su'a adabin laqata'al imdada wa awjabal ib'ada faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'ur walau lam yakun illa man'al mazid wa qad tuqamu muqamal bu'di wa anta la tadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Makna daripada hikmah yang ke-64, di antara kejahilan atau kebodohan seorang murid, bahwa dia tidak baik adab, bahwa dia jahat adab, maka dilambatkan hukuman daripadanya. Maka dia berkata, jikalau adalah ini yang dilakukannya itu jahat adab, niscaya Allah putuskan pertolongan dan Allah pastikan dia dijauhkan. Maka terkadang Allah memutuskan bantuan dari seorang murid dari sekira-kira tidak mengetahui murid tersebut. Jikalau tidak ada hukuman itu, melainkan dicegahnya pertambahan, niscaya itu cukup sebagai hukuman. Dan terkadang ditempatkan seorang murid itu pada tempat yang jauh dan engkau tidak mengetahui. Dan jikalau tidak ada hukuman,
melainkan bahwa Allah biarkan engkau dan kehendak engkau, niscaya itu cukuplah sebagai hukuman. Itulah terjemah kurang lebihnya dari hikmah yang ke-64 ini. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kebodohan seorang murid, bahwa dia itu tidak baik adabnya, baik terhadap Allah atau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau terhadap gurunya, atau terhadap kawan-kawannya. Ini murid tidak baik adab, dan dilambatkan hukuman atasnya, kada langsung dihukum oleh Allah. Maka dia si murid itu berkata, jikalau yang aku lakukan itu merupakan jahat adab, niscaya Allah putuskan bantuan kepadaku, niscaya Allah pastikan aku ini diusir. Nah, maka terkadang Allah itu memutuskan bantuan kepada seseorang, orang itu tidak merasa. Contohnya, tidak ada pertambahan cinta kepada Allah, tidak ada pertambahan kedekatan dengan Allah. Ini satu hukuman yang mungkin tidak disadari oleh seorang murid. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, hari semalam, itu sebenarnya hukuman. Karena hari ini lebih dekat kepada kematian daripada hari semalam. Mestinya hari ini keadaan kita, hubungan kita kepada Allah lebih baik dari kemarin itu. Nah, terkadang itu kada disadari oleh seorang murid, bahwa itu adalah hukuman dari Allah terhadap tingkah lakunya yang dianggap kurang beradab. Hari ini kita beribadah ada rasa hambar. Hari ini kita beribadah kada khusyuk. Padahal semalam kita beribadah bagus, semalam kita beribadah nyaman. Kenapa hari ini kada? Nah, itu hukuman dari Allah. Mungkin ada tingkah laku kita yang tidak baik terhadap Allah. Nah, itu kadang-kadang kada terasa bahwa itu hukuman. Nah, hukuman itu kadang-kadang berupa pembiaran dari Allah. Allah tidak menegur kita, apa yang kita kehendaki selalu ada, apa yang kita inginkan selalu tercapai. Nah, ini suatu hal yang dianggap hukuman. Hendak ini tercapai, hendak itu tercapai, hendak ini mudah, hendak itu ada. Nah, jangan dikira bahwa ini adalah Allah sayang. Itu hukuman dari Allah. Karena kalau orang yang disayangi Allah itu kadang-kadang dia menemui kesulitan, kadang-kadang dia menemui musibah, sehingga hatinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak beradab kepada Allah itu tidak berarti hukuman itu berupa jasmani, misalnya sakit, misalnya bangkrut usahanya, misalnya jabatannya gugur. Nah, kadang-kadang hukuman Allah itu berupa penghentian madad, penghentian bantuan rohani, yang akhirnya tanpa dirasakan oleh yang dihukum sehingga dia kering dan mati. Macam kita menanam pohon,
tanam. Selama ini kita siram pohon itu, dia hidup berkembang. Nah, begitu kita hentikan, nah kada disiram lagi, pohon itu apakah mati bakajud? Apakah pohon itu langsung rabah? Apakah pohon itu langsung kering? Kada. Nah, pohon itu kada langsung mati, kada langsung kering. Hari ini kada kita siram, kelihatannya pindah hidup aja. Isuknya kada kita siram lagi, kada ketahuan lagi. Tapi kena sebulan 2 bulan hanya kelihatan kering, mati pohonnya. Nah, demikianlah Allah apabila menghentikan bantuan rohani kepada seseorang karena seseorang itu jahat adab kepada Allah. Allah hentikan bantuan seperti itu. Orangnya sembahyang aja, berzikir aja, menuntut ilmu aja. Tetapi rasa halawah, rasa kelezatan ibadah itu sedikit demi sedikit semakin berkurang pada diri orang itu. Itu contohnya. Jadi seorang murid apabila jahat adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, kepada kawan, kemudian tidak terlihat ada hukuman, maka jangan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu adalah baik. Jangan mengatakan bahwa perbuatannya selama ini baik. Para muhibbin rahimakumullah, al-murid kullu man arada taqarruba ilallah bi islahi halihi wal istiqamati ala siratih. Tadi pengarang kitab ini mengatakan min jahlil murid, sebagian atau diantara kebodohan seorang murid. Nah, murid itu macam apa ngaran murid itu? Murid itu kullu man arada taqarruba ila Allah bi islahi halihi wal istiqamati ala siratih. Murid itu adalah tiap-tiap orang yang hendak dekat kepada Allah. Orang ini hendak dekat kepada Allah dengan cara membaguskan keadaannya dan istiqamah di jalannya. Imma bitaujihi alimin rabbani, ada kalanya dengan arahan seorang alim tentang ilmu ketuhanan. Syahidalahu salihun bil istiqamati wat taqwa, yang menyaksikan bagi orang alim itu dengan kebaikan oleh orang salih. Wa imma bisti'anati sadiqin saduq, ada kalanya dengan minta pertolongan kawan yang jujur, mutadayyinin yang mengamalkan agama, nasihin lahu yang menasihati baginya, wa munabbihin alaih dan yang menjagakan atasnya. Nah, nengaran murid tuh. Murid itu dalam arti ini adalah orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki diri, meluruskan dirinya kepada jalan yang lurus, dengan arahan asuhan seorang alim, yang orang alim itu disaksikan kebaikannya oleh orang-orang saleh. Jadi kadakawa kita mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada yang membimbing kita, itu kada bisa. Karena seorang murid itu dia membersihkan diri dengan arahan, bimbingan seorang alim, yang alim ini orangnya dianggap baik oleh orang-orang saleh. Nah, orang alim ini disebut
Asy-Syaikhul Mursyid ngarannya, guru yang membimbing. Guru yang membimbing ini ada dua, ada Asy-Syaikhul Mursyidul Kamil, guru pembimbing yang sempurna. Ini yang mengetahui tentang hal ihwal zahir dan batinnya seorang murid. Ada Syaikhul Mursyid, ada seorang guru yang membimbing, tapi dia kada kamil, kada sempurna, namun dia pernah dididik, dibimbing oleh seorang syekh mursyid. Nah, atau kalau kada berisi guru yang membimbing itu, bisa juga minta pertolongan, bantuan kepada kawan yang jujur, yang mengamalkan agamanya, yang mau menasihati dia dan mau menjagakan atasnya. Nah, bisa juga. Jadi orang murid ini artinya mesti ada berisi salah satu antara dua, imma guru membimbing atau ada berisi kawan. Nang kawan ini orangnya mengamalkan agama, hakun menasihatinya, mau menjaga akan dirinya. Nah, dengan demikian seorang murid ini bisa berjalan dalam perjalanan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa'alal murid ayyura'iyal adaba ma'allah wa ma'a rasulihi wa ma'a syaikhihi wa ikhwanihi, fa in asa'al adaba falyubadir bit taubati ilallah wal i'tizar, fa in akhara taubata ila waqtin akhar in qata'a anhul madad wastaujabat tarda wal ib'ad wa qad la yash'ur. Maka atas seorang murid itu hendaknya dia menjaga adab ini bukan sekedar menjunjung perintah. Orang misal sembahyangnya berselawar katuk, bebejo kaos, bakupiah kada, apa kada, ini sembahyang. Perintah sembahyang dilaksanakannya dan sembahyangnya sah, tapi orang ini kada beradab. Sembahyang selawar katuk, bakupiah kada, bejo kaos pulang, menghadapi tamu aja kada purun, apalagi menghadapi Allah. Nah, kalau perkara perintah sembahyang dilaksanakannya, tapi adabnya ini kada beradab. Jadi adab ini bukan hanya sekedar perintah, lebih daripada perintah. Nah, seorang murid itu mesti menjaga adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab beserta gurunya kalau dia berguru, adab kepada kawannya jikalau dia punya kawan yang menjagakan dirinya. Apabila seorang murid itu menyalahi adab, maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah dan meminta uzur, meminta ampun, meminta maaf. Jika dia melambatkan tobat sampai ke waktu yang lain, maka Allah putuskan, maka terputuslah dari murid itu bantuan rohani dari Allah, dan dia pasti terusir, dijauhkan dari hadrat Allah, dan terkadang dia tidak merasakan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi golongan manusia ada yang disebut dengan awamul muslimin. Nah, awamul muslimin itu artinya orang awam, orang yang hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, sekedar menjauhi perintah Allah, habis. Ada golongan yang disebut golongan muridin. Golongan muridin ini golongan orang-orang yang ada tekad dalam hati untuk dekat kepada Allah,
orang-orang yang ada keinginan dalam hati untuk ma'rifatullah, orang-orang yang ada keinginan dalam hati ingin menjadi hamba yang disayangi Allah. Nah ini muridin, murid tadi. Nah orang jadi muridin ini lalu ia mencari gurunya untuk mengarahkan dia, atau dia mencari kawan yang ahli agama yang bisa menjaga menasihati dia. Nah apa keuntungannya orang muridin ini dibanding orang awam? Orang muridin ini dalam perjalanannya, andai kata dia mati, maka dia digolongkan dengan golongan wasilin, orang yang telah sampai kepada ma'rifatullah. Orang ini orang murid hanya murid, hanya sehari berguru. Nah ulun guru waina jaga akannya, bila ulun ini yang salah tagur akan, ulun ini ada yang kada bagus tagur kada apa-apa, ulun siap, ulun nak jadi orang baik. Hanya sehari jaguru cuma mun itu cuma baca ini 1000 kali sehari dulu, amalakannya 1000 kali sehari, mati orangnya. Nah di akhirat orang ini akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Nah ini keuntungannya orang yang muridin. Kalau orang awam ya golongan orang awam. Andai katanya jadi murid, kada bisa-bisa berpuluh tahun dah, kada ada punya peningkatan, tapi tetap inya berguru, tetap inya mengamalkan apa nang jaguru sampai mati kada bisa juga. Nah matinya pun digolongkan dengan orang-orang yang wasilin. Nah ini kelebihan keuntungan orang yang jadi muridin ini, orang jadi murid. Lawan kawan doanya. Nah kawan lana, aku ini tolong aja dilihat ya kan, mun aku ini ada nampina kaliru tingkah lakuku, tagur aja aku, kada apa-apa aku suka. Amun aku ada pina akhlak nang pina kada bagus, nah lah kasih. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mendatangi sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, lihat ya kan pang diriku ini adakah sifat-sifat munafik? Bila ada padahal, nah ini contohnya. Nah bila kita macam itu dengan seorang kawan kita ini orangnya ahli agama, mengamalkan agama, baik, jujur, nah kita jadi seorang murid. Jadi seorang murid. Nah seorang murid tadi apabila dia kada baik adabnya, maka hendaklah tobat, minta uzur, minta. Kalau ditunda-tunda, kayaknya Allah hentikan bantuan-bantuan rohani kepadanya. Bantuan rohani itu macam kelezatan beribadah, itu bantuan rohani dari Allah. Kayaknya kada nyaman lagi beribadah. Al-adabu ma'allah, bermula adab beserta Allah. Al-mubadaratu bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ini contoh secara luasnya, ada kitabnya spesial. Nah contohnya adab beserta Allah itu adalah segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi larangan Allah. Ini adab. Kita misal sibuk berdagang, berkabun, atau rahatan berpandiran dan gak ada kekaruan, orang azan, nah orang azan mubadarah, segera, ini perintah Allah, segera, ini adab kepada Allah. Mun orang azan tatap aja begawi, tatap aja berpandiran, orang bang sudah, orang kamat sudah, orang bulikan di masjid tatap aja, karena pukul 2 hanya sembahyang zuhur. Nah ini melaksanakan perintah Allah tapi kada beradab kepada Allah. Kalau orang awam kada jadi masalah, pukul 3 kada sampai zuhur kada apa-apa, sampat saja. Cuma kalau seorang murid ini dianggap kada beradab kepada Allah. Mestinya seorang murid itu begitu azan siap.
Misalnya seorang murid ini ada dalam usahanya bersangkutan dengan yang haram, atau pakaiannya ada bersangkutan dengan yang haram. Seorang murid, baik laki-laki, murid bini-bini, gak ada jadi masalah. Ditegur, itu pakaian kamu tuh kada boleh, itu haram. Mau segera ganti pakaian itu. Nah, ini adab kepada Allah. Segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu adab ngarannya. Nah, contohnya lagi adab beserta Allah itu wa adamil i'tirad 'ala Allah wa 'ala khaliqatih. Contohnya lagi tidak mengeritik. Nah, tidak mengeritik artinya kada membahas atas Allah dan atas makhluknya. Ini adab seorang murid kepada Allah. Kenapa Tuhan kah itu umpamanya? Nah, kenapakah Allah kada mengabulkan lagi doa ini, lawas benar sudah berdoa. Nah, ini i'tirad Allah. Bagi seorang murid itu satu kesalahan yang mesti tobat kepada Allah. Wal i'tirad ala khaliqatih, contohnya lagi adab kepada Allah, tiada mengeritik atas makhluk Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi, 10 tahun ujar Anas aku berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 10 tahun itu Rasulullah kada pernah ujar Anas mengatakan kepada yang aku perbuat, kenapa kamu perbuat itu? Nah, kada pernah. Karena mengeritik makhluk, bahasa kitanya maniwas makhluk, itu sama meniwas Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya kamu jalan sini? Maka sudah kupadahakan jangan-jangan. Nah, itu meniwas makhluk, tapi pada hakikatnya itu adalah i'tirad Allah, menentang atas Allah. Bagi seorang murid itu satu kesalahan yang mesti segera tubat. Kalau tidak tubat akan ditarik oleh Allah bantuan. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, beliau berkata, satu hari ujar Sidin, aku ada melihat seorang pemuda. Pemuda ini minta-minta. Nah, minta-minta di pasar. Dalam hatiku bergeritik, oman itu anumnya minta-minta jaka becari baik benar itu. Dalam hati nih, itu anum met kuat sihat minta-minta jaka becari pang menurih kenapakah? Malamnya udah Sidin aku beribadah samalaman, kada ada merasa nyaman, kada ada merasa lezat. Aku ingatakan apa kesalahanku. Sekalinya siang tadi aku ada i'tirad kepada makhluk Allah. Dalam hatiku ada mengeritik, meniwas kepada makhluk Allah. Jakanya berusaha itu bagus banget, kada minta-minta. Nah, jakanya itu ada mulai i'tirad ala Allah wa ala khaliqatih. Di rumah kita umpamanya, dalam rumah tangga, ini bini kita mau ulhakan gangan, nah, bini kita mau ulhakan apa lawan kita, nah makan bahannya kurang uyah, nah, bini kurang uyah, ini kada nyaman. Nah, itu i'tirad. Nabi kada pernah demikian kepada bini-bini sini. Itu mengeritik i'tirad kepada makhluk Allah. Amunnya hendak juga kayaknya omanya bila maulah kayak ini banyak uyah sedikit. Nah, itu kada mau i'tirad. Nah, ada ini sudah ada, kada apa-apa lagi sudah. Nah, ada sudah terjadi, kada perlu di-i'tirad. Nah, bini nyorongi nasi, bah karaunya bemasak kayak ini sangkal makan. Nah, baik juga surunginya, kada usah di-i'tirad itu, kada usah di-i'tirad. Nang dudi kena omanya bil bemasak lambiki sedikit. Nah, apa ngalihnya?
Kalau seorang murid itu ma'atirat demikian, bila kada tobat kepada Allah, in kata al-madad, bantuan rohani akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal yang kecil ini jadi besar bagi seorang murid, bagi seorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sambung selanjutnya kaina adab-adab lagi kepada Rasulullah, adab-adab kepada guru, atau adab-adab kepada kawan yang membimbing kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم